Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Secara umum, siapapun orangnya, jika tersangkut paut dengan hukum, misalnya saja sebagai saksi, sebagai tersangka, sebagai terdakwa, apalagi sampai terpidana begitu, tentu merasakan kebingungan, tentu merasakan apa itu tertekan begitu. Jadi ini manusiawi. Sekarang saya ambil level yang terendah saja, yaitu sebagai saksi ya. Ini pengalaman pribadi bahwa saya pernah menjadi saksi dalam suatu kasus tindak pidana korupsi, kira-kira seperti itu. Surat panggilan datang dan saya harus bersaksi. Ketika melihat surat itu saja ya, itu perasaan tertekan itu sudah ada begitu, karena menyadari sepenuhnya bahwa ini sangkut pautnya adalah dengan hukum demikian. Jadi belum apa-apa perasaan tertekan itu sudah ada. Menyusul kemudian perasaan bingung harus ngomong apa jika ditanya ini dan itu begitu. Pilihannya kan hanya ada beberapa ya. Yang pertama, jujur sejujur-jujurnya, atau misalnya setengah jujur, atau berbohong, atau menutupi. Ya, beda-beda maknanya. Kalau misalnya menutupi, itu kan cukup dengan mengatakan tidak tahu begitu ya. Apapun pertanyaannya, mayoritas jawab saja dengan tidak tahu. Itu kan menutup-nutupi kan, seperti itu. Itu pun ada pertimbangan tentu saja ya yang membuat kebingungan. Meskipun ya orang-orang sering mengatakan lebih baik jujur, nggak usah bingung-bingung. Ternyata kejujuran pun tetap menimbulkan kebingungan. Misalnya begini, kalau saya jujur apa adanya demikian, ini yang namanya teman-teman yang baik kepada saya, meskipun saya awalnya tidak tahu bahwa mereka korupsi, itu akan kena gitu loh. Kalau misalnya saya tidak jujur, saya berpikir kalau saya tidak jujur saya yang kena pasal begitu kan. Atau katakanlah setengah-setengah, sebagian ditutupi sebagian dibuka, ya sama saja dampaknya, berarti nanti saya kena hukum begitu ya, kena pasal. Kalau saya mengatakan tidak tahu menutup-nutupi, itu pun beresiko, saya akan gelisah kan demikian. Artinya di situ harus ada pilihan yang mana. Pilihan-pilihan itulah yang menimbulkan kebingungan. Meskipun pada akhirnya saya memilih yang paling ringan resikonya. Lebih baik jujur apa adanya, toh saya tidak tersangkut paut pada kasusnya. Hanya sebagai saksi saja. Dan pada saat itu alhamdulillah, melalui kejujuran itulah saya akhirnya ya di ujung itu merasa ringan. Tidak lagi bingung dan tidak lagi merasa tertekan demikian. Saya pikir seperti ini pun akan berlaku ya kepada saksi-saksi di kasus Subang. Misalnya saja mereka terlibat kebingungan seperti saya, terlibat perasaan tertekan karena jelas-jelas ini berhubungan dengan hukum. Nah, permasalahannya sekarang seringkali kebingungan dan atau perasaan tertekan dari para saksi itu digoreng begitu. Digoreng dengan minyak yang panas sangat banyak. Kemudian ibarat kerupuk yang digorengnya itu cuma satu begitu. Jadi digoreng, wah saksi ini terlihat bingung. Wah saksi ini ternyata tertekan. Jangan-jangan dikendalikan oleh pihak ini, pihak itu, dan lain sebagainya. Mungkin kemungkinan seperti itu ada. Tetapi kalaupun tidak ada, artinya mereka itu benar-benar mandiri ya, benar-benar independen, tetap saja tidak akan bisa lepas dari tekanan, perasaan tertekan atau kebingungan hanya dengan melihat surat panggilan begitu. Apalagi kalau secara faktanya ya yang kita tidak tahu, tapi fakta benar-benar mereka misalnya diintimidasi, diancam, ditakut-takuti atau diiming-imingi dan sebagainya, ya sangat mungkin level kebingungannya, level tertekannya itu kan jauh lebih tinggi.
Jadi dalam konten ini sih sebetulnya saya ingin berbicara yang sederhana saja. Andai kata disinyalir ada para saksi yang terlihat kebingungan, ada para saksi yang terlihat tertekan dan sebagainya, itu pada dasarnya manusiawi. Hanya nanti memang bisa dibedakan antara yang kebingungan dan tertekannya itu kelihatan tinggi begitu, patut diduga memang ada yang menekan, mengintimidasi, mengiming-imingi dan sebagainya. Tetapi kalau wajar-wajar saja, bisa jadi itu memang tidak ada tekanan eksternal. Tetapi tekanan itu sekali lagi datang dari dalam dirinya akibat dari panggilan yang normatif seperti itu. Saudaraku sekalian, pemirsa kontak media yang saya hormati, dalam suatu kasus hukum di Indonesia ini ya, memang tidak mudah bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan itu kan sekali lagi saya ulangi, bisa sebagai saksi, bisa sebagai tersangka, bisa sebagai terdakwa, bahkan bisa pula sebagai terpidana demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan keterlibatan. Saya Ruki Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian saja. Assalamualaikum.